Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Offering B 2018, mata kuliah manajemen sekolah. Yang beranggotakan saya sendiri Lutfiana Aziza dan juga rekan saya Maulidia yang akan menyampaikan materi mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu keahlian atau kemampuan seseorang untuk membimbing orang lain, tim, atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kepemimpinan merupakan motor atau daya pemimpin yang mampu memberdayakan seluruh anggotanya. Maka, jika dilaksanakan dengan baik, di sana akan tumbuh dinamika organisasi yang diwarnai dengan pemikiran kreatif dan inovatif dari setiap anggotanya. Tiap anggota dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya secara leluasa tanpa hambatan sosio-psikologis yang membelenggunya. Semua akan bekerja dengan disertai rasa tanggung jawab dan profesionalismenya. Maka dari itu diperlukannya pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian kita beralih membahas kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan hakikatnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk menuju atau mencapai tujuan pendidikan. Demikian besarnya peran pemimpin dalam pencapaian tujuan itu sudah dipaparkan tadi. Nah, pastinya ada hal-hal penting atau komponen penting yang perlu dicatat. Di sini saya sebutkan ada 6. Yang pertama adalah proses rangkaian tindakan dalam sistem pendidikan, mempengaruhi dan memberikan teladan, memberi perintah dengan cara persuasif dan manusiawi, tetapi tetap menjunjung tinggi disiplin dan aturan yang diperdamani. Kemudian pengikut mematuhi perintah sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Yang dimaksud adalah anggota. Kemudian pemimpin menggunakan otoritas, dan power dalam batas yang dibenarkan dan menggerakkan atau mengerahkan semua anggota dalam institusi guna menyelesaikan tugas sehingga tercapai tujuan dan meningkatkan hubungan kerja. Nah, tentunya dalam menjadi seorang pimpinan pendidikan, eh, sudah disebutkan tadi ada beberapa yang perlu diamati dan pastinya ada syarat-syaratnya. Syarat ini banyak sekali, mungkin dari syarat sosial ekonomi, layak atau tidak layak, tapi dalam bagian ini kita akan membahas syarat mengenai seorang pemimpin dari kepribadiannya. Yang pastinya seorang pemimpin itu haruslah rendah hati dan sederhana, kemudian memiliki sifat suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya pada diri sendiri, jujur, adil dan dapat dipercaya, dan memiliki keahlian dalam jabatannya. Mengenai keterampilan yang harus dimiliki dari seorang pemimpin, yang pertama adalah keterampilan dalam memimpin. Hendaknya seorang pemimpin haruslah memiliki keterampilan di mana dia bukan hanya tahu, tapi bisa melakukan suatu hal. Kemudian keterampilan dalam melakukan hubungan insani, di mana yang dimaksud di sini adalah seorang pemimpin memiliki hubungan yang baik antar manusia. Contohnya, seorang pimpinan juga menghargai bawahannya, dan bawahan menghargai pimpinannya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan dalam proses kelompok, di mana keterampilan dalam proses kelompok ini bagaimana seorang pemimpin itu dapat meningkatkan keterampilan anggota-anggotanya.
atau mungkin bagaimana seorang pemimpin itu dapat meningkatkan partisipasi anggotanya dalam mencapai suatu tujuan. Baik. Kemudian, yang keempat, ada keterampilan dalam administrasi personil, di mana pemimpin bisa memilih siapa saja anggota yang cocok. Contoh, semisalkan dalam suatu organisasi diperlukannya adalah ada si humas atau mungkin si mm, contohlah si humas. Jadi, pemimpin harus bisa menempatkan siapa saja tokoh-tokoh yang cocok dimasukkan ke dalam si hubungan masyarakat ini yang memiliki kemampuan dan berkompeten dalam memiliki relasi dengan orang lain atau mungkin masyarakat atau mungkin organisasi-organisasi lainnya. Dan yang terakhir adalah keterampilan dalam menilai. Bagaimana pemimpin ini menilai secara objektif, bukan secara subjektif. Kemudian kita akan membahas mengenai pendekatan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan menurut pengaruh kewibawaan. Yang kedua, itu ada pendekatan sifat. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Dan yang keempat, pendekatan kontingensi atau situasi. Oke, baik. Tadi merupakan materi yang saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya yaitu Maulidia. Saya persilakan Maulidia untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Nah, yang pertama faktornya yaitu ada keahlian dan pengetahuan. Latar belakang pendidikan atau ijazah yang dimiliki oleh pemimpin ini akan mempengaruhi bagaimana kepemimpinan yang dilakukannya. Latar belakang pendidikan itu dengan tugas-tugas kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengalaman kerja sebagai berada di dalam suatu kelompok di mana ia memainkan peranan dan kegiatan kepemimpinannya. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu jenis pekerjaan atau lembaga, yaitu tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Maksudnya adalah tiap organisasi atau lembaga yang tidak sejenis memiliki tujuan yang berbeda dan menentukan cara-cara pencapaian tujuan yang tidak sama. Oleh karena itu, tiap jenis lembaga memerlukan perilaku dan sikap kepemimpinan yang berbeda juga. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu sikap-sikap kepribadian pemimpin. Dengan adanya perbedaan watak dan kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin, meskipun beberapa orang pemimpin memiliki latar pendidikan yang sama dan serahi tugas pemimpin dalam lembaga yang sejenis, karena perbedaan kepribadian akan menimbulkan perilaku dan sikap yang berbeda pula dalam menjalankan kepemimpinannya. Selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan dalam manajemen pendidikan. Nah, ada beberapa tipe kepemimpinan, yaitu tipe otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter disebut juga dengan tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Terlihat bahwa dalam melaksanakan kepemimpinannya, pemimpin bertindak sebagai penguasa, sehingga segala tindakan dan keputusan atas suatu masalah sesuai dengan kehendak pemimpin. Setiap bawahan harus taat dan patuh dengan aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Yang kedua yaitu tipe laissez-faire, yaitu kendali bebas. Adapun sifat kepemimpinan ini seolah-olah tidak tampak, sebab pada tipe ini seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya. Di sini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bahwa dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan, maka semua usahanya akan cepat selesai. Selanjutnya yaitu kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ini, pemimpin tidak bertindak menyerahkan
tidak bertindak otoriter, yaitu menyerahkan segala sesuatu kepada bawahannya. Dalam tipe ini terlihat bahwa antara atasan yang dalam hal ini pemimpin terhadap bawahan sama-sama bekerja sama mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi. Lalu ada tipe pseudo-demokratis, yaitu pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersifat demokratis. Misalnya, jika ia mempunyai ide, pikiran, konsep yang ingin diterapkan di lembaga yang dipimpinnya, maka hal tersebut didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran tersebut sebagai keputusan bersama. Lalu yang kelima ada kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan yang karismatik ini pada dasarnya merupakan tipe kepemimpinan yang didasarkan pada karisma seseorang. Biasanya karisma seseorang itu dapat mempengaruhi orang lain. Dengan karisma yang dimiliki seorang tersebut akan mampu mengarahkan bawahannya. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik khusus, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya. Lalu ada kepemimpinan tipe militeristik. Tipe kepemimpinan yang biasa memakai cara yang lazim dan dalam kemiliteran. Pemimpin yang bertipe militeristis ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam mengarahkan bawahannya lebih sering mempergunakan sistem perintah, dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatan, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahannya, menggemari upacara untuk berbagai keadaan. Lalu kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 yang sangat terkenal, yaitu yang pertama Ing Ngarsa Sung Tuluda, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Yang pertama yaitu Ing Ngarsa Sung Tuluda, yang artinya dari depan memberikan teladan. Seorang pemimpin merupakan orang yang akan dilihat oleh seluruh orang yang dipimpinnya, sehingga sebagai pemimpin harus bisa menjadi teladan, pembimbing, dan memberikan contoh kepada yang dipimpin. Lalu yang kedua Ing Madya Mangunkarsa artinya di tengah menggugah semangat. Seorang pemimpin dalam ketika berada di tengah-tengah yang dipimpin harus bisa mengayomi, menjalani kebersamaan, dan memotivasi untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir Tutwuri Handayani yang artinya dari belakang memberikan dorongan. Seorang pemimpin juga harus menempatkan diri di belakang untuk mendorong individu dalam organisasi yang dipimpinnya berada di depan untuk memperoleh kemajuan prestasi. Lalu, kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan. Kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan menghadapi tantangan yang berat. Untuk itu, ia harus memiliki persiapan yang memadai. Karena banyak tanggung jawab, maka kepala sekolah memerlukan pembantu. Ia hendak belajar bagaimana mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sehingga ia dapat memusatkan perhatiannya pada usaha pembinaan program pengajaran. Kepemimpinan pendidikan di sekolah pada pokoknya memiliki 3 fungsi berikut. Yang pertama, membantu kelompok merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai yang akan menjadi pedoman untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan, fungsi dalam menggerakkan guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan di sekolah, dan menciptakan sekolah sebagai suatu lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dinamis, dan nyaman, sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh produktivitas akan memperoleh kepuasan kerja tinggi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.